tinggi mengobarkan semangat juang, jiwa satria, jiwa bangsa, bangsa Indonesia. Berkibar, tetaplah berkibar, bendera pusaka abadi nan jaya sang saka. Merah putih selalu dipuja sepanjang masa. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selamanya. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selama-lamanya. Merah putih bendera pusaka, bangkitkan semangat juang, jiwa satria, patriot bangsa. Berkibar, tetaplah berkibar, bendera pusaka abadi nan jaya sang saka. Merah putih selalu dipuja sepanjang masa. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selamanya. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selama-lamanya. Alright, save mas ya. Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi di acara Sabar. Sabar itu singkatannya santuy bareng. Karena santuy itu saking santainya jadi santuy. Jadi ini bahasa gaul, ya kita pakai bahasa gaul. Dan yang jelas obrolan santuy ini meskipun santuy tapi obrolannya cukup berisi. Ora obrolan kaleng-kaleng lah ya. Istilahnya sekarang kan kaleng-kaleng gitu ya. Aku berisi dan kita ngobrol santai aja. Dan kali ini kita udah ketamon dua narasumber yang hebat. Satu adalah Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Semarang, Mas Tri Subekso, MM, SS, M.Hum, SFM. Kita beri tepuk tangan dulu. Wow, sudah bertamu, tapi nuwun sewu nggak ada sugihannya, cuma ada air putih. Dan satunya lagi seorang akademisi yang sudah tidak asing lagi bagi dunia perpariwisatan di Indonesia. Itu Mas Pranoto. Mas Pranoto ini gelarnya SPG Empar, Magister Pariwisata. Beli tepuk tangan. Ya, kita tepuk tangan karena di sini adanya cuman air putih dan tepuk tangan. Sama ngobrol. Baik, pemirsa, kali ini kita akan bicara soal persoalan cagar budaya. Sampai sejauh mana sih perlindungan terhadap cagar budaya di negeri ini? Atau di kota kalian, atau di kota kita.
Sampai sejauh mana? Adakah perda yang mengaturnya? Adakah karena tidak sering terjadi, ya sering terjadi, tidak jarang terjadi. Sering terjadi tiba-tiba bangunan itu hilang. Loh, ini digempur, meh tinggo mall. Nah ini padahal bangunan yang dibling-bling oleh para pakar, oleh masyarakat, dan itu juga sebetulnya bisa menjadi aset wisata. Tapi tiba-tiba hilang. Alhamdulillah, Semarang punya kota lama yang dipertahankan dan sekarang kemupiar dan luar biasa sekali. Tapi belum tentu yang lainnya terjaga. Tapi salah satunya adalah Semarang dengan kota lamanya. Dan saya pengen tanya dulu nih sama Mas Pranoto nih, Mas. Kira-kira sejauh mana pemerintah itu konsen terhadap cagar budaya, Mas? Menurut panjenengan? Berdasarkan kepada pengamatan kami, di beberapa kota, kabupaten, memang masih ada yang tidak terlalu memperdulikan terhadap benda-benda cagar budaya maupun kebudayaan itu sendiri. Kalau kita melihat di beberapa kota dan kabupaten yang lain yang memang memiliki benda cagar budaya, memiliki jejak sejarah yang cukup tua, apakah itu dari masa kolonialisme maupun masa yang lebih tua lagi, yang memiliki nilai untuk menunjukkan jati diri masyarakat yang ada. Kemudian pemerintah ini mau cawe-cawe, mau menetapkan aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan sehingga cagar budaya maupun kebudayaan itu sendiri tetap terjaga, insya Allah itu akan makin sinergi dengan masyarakat. Tapi kalau yang pemerintahnya saja tidak peduli, ya masyarakatnya lebih-lebih lagi pasti. Itu sementara yang kami lihat. Guru kencing berdiri, muridnya ya sambil berlari-lari lah. Bangun pelayan. Iya, oke. Ya, terima kasih, Mas. Ini lah kita pengen lihat di Kabupaten Semarang sampai sejauh mana, Mas, pemerintahnya, Mas Tripekso ini. Yeah. Sangat menarik sekali, Mas Marco, ketika kita membicarakan tentang cagar budaya pada masa-masa ini. Jadi ketika kita berbicara tentang cagar budaya itu kan kita berbicara tentang sesuatu yang lama, sesuatu yang lampau, dan itu wujudnya pasti benda, karena sudah jelas dalam undang-undang yang memayungi, yaitu Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, yang mempunyai nilai sejarah, nilai penting ya, nilai kebudayaan, agama, dan sebagainya, ilmu pengetahuan, yang dilakukan proses penetapan. Jadi ketika kita berbicara cagar budaya, ini untuk dibedakan dengan warisan budaya. Ya. Karena warisan budaya juga belum tentu cagar budaya, tetapi cagar budaya pasti warisan budaya. Ya. Karena warisan budaya itu kan belum dilakukan penetapan, masih memerlukan kajian, sedangkan cagar budaya itu harus sudah dikaji terlebih dahulu melalui tim yang ada di daerah, di kabupaten, kota, provinsi maupun nasional, yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan ini dinyatakan dilindungi secara undang-undang. Nah, pada masa sekarang ini memang kecagar budayaan itu sudah menjadi suatu kebutuhan wajib ya bagi pemerintah daerah untuk melestarikan dan bagaimana memikirkan tentang pengelolaan dan pemanfaatannya. Selain dari pihak pemerintah, kita juga tahu begitu banyak antusiasme, perhatian dari kawan-kawan komunitas, kawan-kawan pelestari, karena mereka juga merasa bahwa yang namanya cagar budaya itu kan sesuatu yang makin lama makin berkurang, baik secara jumlah maupun secara kualitas, dan
ketika ini hilang, ini akan selamanya kita semua akan kehilangan gitu loh. Apalagi ketika kita berbicara dalam konteks satu daerah, seperti almarhum Profesor Eko Budiharjo pernah ngendika bahwa ya kota tanpa cagar budaya, tanpa warisan budaya itu kota tanpa ingatan gitu. Jadi karena cagar budaya atau ya warisan budaya ini menyimpan satu memori ingatan satu masyarakat. Jadi memang kalau kita bicara posisi sekarang ini memang perhatian cukup besar, meskipun tantangannya juga makin besar karena pembangunan fisik di mana-mana dan Betul. seringkali kondisi di lapangan itu banyak kesulitan yang seringkali nggak bisa sekedar kita hanya baca ya, tetapi kita bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat juga yang semakin bertambah. Itu Mas Marco. Itu kalau cagar budaya gitu ya, itu perumahan pribadi itu benar bisa ya Mas? Bisa. Jadi sesuai undang-undang cagar budaya itu kan mengatur tentang kepemilikan ya. Kepemilikan ini bisa dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini oleh negara, baik pemerintah daerah, baik oleh TNI, oleh Polri, oleh BUMN seperti PTPN dan sebagainya. Tetapi juga bisa dimiliki oleh komunitas adat dan pribadi. Jadi rumah-rumah pribadi itu ketika setelah dilakukan kajian oleh tim ahli cagar budaya, ketika memang dirasakan penting, punya nilai penting, tentu saja punya peluang untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Ya, oke, Mas. Ini sering terjadi, banyak masyarakat yang tidak tahu. Ya. Misalnya, saya punya rumah kuno, biyen bekas penjara, sing kemudian dituku bapakku. Itu kan malah karena dia pernah dipenjara di situ zaman Belanda. Hanya begitu merdeka, rumah itu penjara itu dibeli, akhirnya dijadikan rumah. Ya. Nah itu karena ketidaktahuannya tentang undang-undang itu, akhirnya rumah itu dipugar. Ini kan menjadi eman-eman, padahal secara kesejarahan itu ada. Yeah. Makanya ini, dan sejauh mana itu terjadi di masyarakat dan apa yang harus dilakukan, saya kira kita break dulu karena ada yang mau lewat. Nah. Bincang Budaya, program acara yang mengulas tentang berbagai macam sejarah, wayang, dan adat di tanah Jawa. Bincang Budaya hadir setiap hari Rabu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Stipari TV, media budaya Nusantara. Sabar, program talkshow yang membahas berbagai topik dengan episode terbaru di setiap minggunya dengan menghadirkan narasumber informatif dan hiburan musik. Sabar, setiap hari Kamis pukul 12 siang hanya di Stipari TV, media budaya Nusantara. Masih ketemu di Sabar. Tak gawing ini pun sing rong sabar. Jadi ini ana sing lagi sithik. Nyuwun anu ini. Nyuwun maaf karena ya Karena harus bersabar, Pak. Sabar, urip sabar itu ora ana batese. Katanya sabar ada batasnya, ini enggak ada batasnya. Dan iya Mas, tadi menyambung cerita tadi saya itu. Kira-kira apa yang mesti dilakukan? Apakah ada sanksi, ada apa gitu? Ya. Pertama memang perlu diketahui juga bahwa semua bangunan atau benda yang berusia tua dan yang dikatakan yang sangat-sangat berasal dari masa yang lama belum tentu cagar budaya tentu saja. Karena tadi sesuai dengan undang-undang bahwa
satu benda, bangunan, situs, kawasan itu menjadi cagar budaya ketika sudah dilakukan kajian dan dianggap punya nilai penting. Tentu saja siapa yang memutuskan nilai penting, yaitu melalui tim ahli cagar budaya ini, karena inilah pentingnya tim ahli cagar budaya bisa dimiliki oleh setiap daerah. Karena misalkan di Jawa Tengah, belum semua kabupaten kota punya tim ahli cagar budaya. Ya ini memang menjadi satu permasalahan sendiri, karena biasanya misalkan kabupaten kota tidak punya TACB, ya nanti siap-siap dari TACB provinsi yang akan membackup. Nah, setelah dilakukan kajian kan nanti keluar rekomendasi. Ya. Rekomendasi inilah yang nantinya akan diterima oleh kepala daerah untuk nantinya ini ditetapkan atau tidak gitu loh, setelah lihat perkembangan ini. Nah, merujuk ke kasus-kasus yang terjadi pada masa sekarang tentang bangunan, ya tadi harus dilihat dulu punya nilai penting atau tidak gitu. Punya nilai penting atau tidak, kemudian setelah itu inilah pentingnya ketika satu bangunan, satu benda itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, karena otomatis secara hukum kan sudah terlindungi. Mas Marco, banyak kasus bangunan yang akhirnya hancur, hilang, baik karena ketidaktahuan dari pemilik atau mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu misalkan, yaitu karena belum terlindungi secara undang-undang. Tetapi sebetulnya benda-benda tersebut harusnya setidaknya sudah masuk dalam register cagar budaya nasional. Jadi karena memang ini ya kita memang tahu ya keterbatasan ini, bahwa ketika menjadi cagar budaya itu kan harus melalui proses kajian yang kadang bisa lama, karena di kami dari misalkan dari TACB sendiri memang harus berhati-hati untuk nanti merekomendasikan gitu, karena ini nanti terkait dengan status kepemilikan, apakah itu sengketa. Ini kalau sengketa kan jadi permasalahan sendiri loh, apalagi nggak jelas ini milik siapa. Nah, setidaknya benda atau bangunan tersebut sudah masuk dalam register nasional dengan biasanya dengan sebutan objek diduga cagar budaya. Nah, cara memperlakukan ODCB atau objek diduga cagar budaya ini sama dengan cara memperlakukan cagar budaya. Jadi sebetulnya ketika menghadapi kasus-kasus ini memang dari pihak pemerintah dan juga dari komunitas atau masyarakat itu bisa mengantisipasinya dengan masukkannya dulu dalam daftar register, karena setidaknya cara memperlakukannya harusnya sama dengan cagar budaya. Setidaknya itu sudah dilalui dulu secara mekanisme ini ya, secara mekanisme regulasi begitu. Nah, selebihnya adalah ya bagaimana kita membangun satu kesadaran terhadap pentingnya cagar budaya ini yang ya itu tidak semudah kita mengucapkan. Betul. Apalagi sisi kemanfaatannya ketika di rumahku dicagar budaya gitu main gopo. Aku ngapain ini, ngapain di dewi kan gitu Mas. Ya. Satu itu. Yang kedua lagi nek ana rusak-rusak ya dhewe, nek ana aku pengen manggon omah rada apik dadi ora iso. Kan gitu Mas. Lah ini mungkin satu hambatan. Apakah mungkin? Nah, mungkin dari sisi pengamat dulu nih. Apakah mungkin kalau misalnya supaya menyadarkan pada orang, pada masyarakat, bahwa ketika rumah kuno itu punya nilai sejarah semuanya ditulis, dicatat, kemudian didaftarkan, kemudian diteliti oleh seperti yang disampaikan Mas Bekso ini, sehingga mereka tahu. Dan satu, supaya mereka tuh punya kesadaran itu, kemudian nek gue wis dicagar budaya gue ingin bangun, nek ana kerusakan ono bantuan juga pemerintah atau piye. Mungkin gimana Mas? Ya, kalau terkait dengan kepemilikan pribadi tadi memang akan berbenturannya kepada sisi penggunaan, kemudian kepada sisi ekonomis, terutama adalah untuk menjaga ataupun perawatannya. Betul. Dari sisi pariwisata, kalau bangunan-bangunan yang sudah menjadi ODCB tadi, apalagi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya,
tentunya kami dari praktisi maupun dari akademisi akan bisa membantu dalam hal mengedukasi kepada masyarakat, mengedukasi kepada wisatawan untuk mereka juga ikut menghargai, kemudian memberikan dalam bentuk donasi-donasi yang tidak terlalu mengikat, tapi bagi sebagian orang itu justru akan bisa merupakan satu langkah yang spektakuler bagi mereka untuk ikut terlibat dalam hal pemeliharaan ataupun untuk penjagaan terhadap bangunan-bangunan kuno. Walaupun ini masih sangat sedikit orang yang tergerak untuk ikut terlibat memberikan donasi ini. Tapi dari sisi edukatif tentunya kita akan tidak berhentinya untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang memang pantas dan harus disampaikan kepada generasi berikutnya, terutama dalam hal ini kepada para wisatawan dan masyarakat. Ya, gitu ya. Jadi yang untuk pribadi misalnya, Mas, mungkin nggak ketika itu, nah ini mungkin keduanya bisa, monggo siapa yang ini, mungkin nggak ketika mereka sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, ada bantuan-bantuan yang sifatnya ini dari pemerintah, apa yang mesti dilakukan gitu? Ya. Sesuai dengan Undang-Undang CB nomor 11 tahun 2010, dan kalau di Kabupaten Semarang itu kan kami sudah punya Perda Cagar Budaya nomor 9 tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian. Salah satunya pemberian insentif dan atau kompensasi terhadap pemilik cagar budaya. Jadi sebetulnya ketika ini semua bisa ditetapkan, ketika seseorang rumahnya ditetapkan sebagai cagar budaya, dia punya hak untuk mendapatkan insentif, yaitu berupa pungutan pajak. Cuma memang seringkali hal-hal seperti ini kadang masih belum ditetapkan oleh beberapa pemerintahan daerah. Jadi diharapkan bahwa dari nilai pajak itu yang berkurang mungkin bisa ya 20% atau 50%, itu tergantung ini ya hasil kajian khususnya dari Dinas Keuangan daerah kan, karena harus dihitung dulu kan semuanya. Nah, harapannya dari pengelolaan pajak ini bisa dipergunakan oleh si pemilik bangunan untuk melakukan pelestarian atau perawatan terhadap bangunan yang dimilikinya. Jadi memang ada satu harapan bahwa ketika misalkan biasanya 1 tahun pajaknya itu 10 juta karena rumahnya berada di pinggir jalan, atau bahkan biasanya kan bangunan-bangunan Belanda itu kan di jalan protokol yang pajaknya luar biasa. Nah, itu berkurang separuh misalkan, ya itu harapannya uang yang sebetulnya harusnya untuk bayar pajak dipakai untuk perawatan. Dan apakah bisa menerima hal-hal selain itu? Ya saya kira bisa ya, selama semuanya itu sudah diatur dalam undang-undang dan dalam perda. Maaf, satu keuntungan pemerintah yang belum punya perda ya, Mas. Orang nggak kayak ngono. Ya kasihannya disitulah. Makanya benar yang tadi disampaikan bahwa kadang ada peraturan perda yang sudah ditentukan, tapi kemudian tidak aturan teknisnya tidak betul. Sampai menyentuh pada aturan teknis. Belum dieksekusi gitu. Sampai kepada apalagi sosialisasinya. Betul. Belum. Nah, mungkin dari sisi kami tadi yang disampaikan, memang akan sangat sulit atau sangat langka lah kalau boleh dikatakan orang yang benar-benar mau bantu dalam bentuk uang gemblondong, itu kan sangat. Tapi yang paling tidak bisa kita lakukan dari sisi akademisi maupun dari sisi praktisi pariwisata terhadap rumah-rumah yang seperti itu adalah dengan mencoba untuk, kalau memang itu berada di kawasan wisata, maka itu bisa dipergunakan sebagai destinasi wisata. Yang di dalam destinasi wisatanya itu dia tidak merubah, tidak merombak ataupun merusak pada bangunannya, tapi justru difungsikan untuk hal-hal yang lain. Boleh dikatakan seperti rumah galeri atau sebagai apa, sehingga ada nilai ekonomis yang bisa muncul.
Nah, dengan nilai ekonomis yang muncul itulah sebetulnya yang kita Jaga bisa bantukan pemeliharaan. secara tidak langsung dari partisipasi masyarakat atau partisipasi wisatawan kepada si pemilik bangunan tersebut. Ya, kita sementara ini baru sebatas itu. Belum sampai yang Yang betul-betul ini sekian. nyong. Wah, itu Betul. Ini kayaknya yang Pak. belum punya duit gemlondong itu belum ada ini. tinggal nunggu anu ya. Orang sing rodok piye ngono. Iya, Mas. Oke, Mas. Itu tadi tentang cagar budaya. Nah, sekarang jadi dari sisi pariwisata nih, Mas. Sebetulnya sejauh mana sebesar apa sih manfaat cagar budaya? Jadi Indonesia itu selain kekuatan alamnya, yang menjadi daya tarik utama kedua adalah dari sisi budaya. Nah, sisi budaya itu bisa dalam bentuk benda-benda cagar budaya dan dari sisi kebudayaannya sendiri. Kenapa saya mengatakan dua hal ini? Karena pada saat kita hanya melihat kepada benda cagar budayanya saja, bisa jadi itu hanya yang sekarang terjadi di Borobudur, di Prambanan, dan berbagai candi lainnya. Orang datang hanya untuk menonton. Just what to see. Just hanya melihat saja. Kalau kita melihat seberapa lama sih? Paling ya katakanlah 1-2 jam sudah bosan. Kalau tidak benar-benar orang yang memang datang kepingin karena benar-benar untuk lihat dengan detail. Tapi secara umum, orang melihat paling hanya 1-2 jam sudah cukup. Nah, supaya bisa itu menjadi lama, mengolah benda cagar budayanya dengan budaya yang terkait dengan itunya sendiri. Karena pasti sebuah benda cagar budaya akan ada budaya-budaya yang muncul pada masyarakat sebelumnya, yang mungkin masih bisa hidup di dalam masyarakatnya, atau sudah mulai hilang. Nah, kita mencoba menggabungkan budaya-budaya yang berkaitan dengan cagar budayanya itu untuk menjadi aktivitas wisatawan. Jadi, pada saat mereka datang ke cagar budaya, mereka melakukan aktivitas yang berhubungan dengan itu, masih terhubung dengan nilai-nilai budayanya, ini akan memperlama waktunya. Katakanlah tadi, dengan tadinya hanya 1-2 jam, dengan melakukan aktivitas bisa jadi menjadi 4-5 jam, atau bahkan menjadi sekian hari. Nah, di dalam pariwisata itu menjadi sangat-sangat penting, karena itulah yang sebetulnya bisa dijual. Itu dia. Oke, tapi ngomong-ngomong ini juga kita suguhi bukan Bukan untuk dilihat ya. bukan untuk dilihat, bukan untuk pajangan aja. Iya. Tapi sambil kita ngobrol, kita minum gitu kan. Nah, kalau garing gitu. Ya, katanya rezeki juga harus rezeki putih ini. Amin. Aku buka angel. Perlu sentihan budaya juga itu. Ya. Ini Mas Bekso, kira-kira tuh ya, itu bangunan yang sudah berapa tahun, kemudian kemudian itu persyaratannya apa, kajiannya sampai jauh mana, jadi itu gimana teman? Iya. Itu semua masuk dalam kriteria ketika sebuah objek ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan undang-undang jelas bahwa usianya minimal 50 tahun, minimal ya, artinya bisa lebih, dan tentu saja biasanya lebih. Kemudian dari objek tersebut mewakili ragam dari suatu masa, misalkan ditemukan satu situs bekas Dagelan. Ini yang terjadi. ini tenanan. Ini gara-gara santuy. Kita sering mulat itu. Ngomong nggak masuk ya. Itu kemudian tentu saja punya nilai penting dari sejarah, dari kebudayaan, dari
agama, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dan ketika kita bicara tentang cagar budaya itu kan sebetulnya luas ya. Kalau dalam pembabakan dalam arkeologi di Indonesia, kita itu kan mengenal ada masa prasejarah, ada mengenal masa periode Hindu-Buddha, kemudian mengenal periode Islam, dan kemudian kita mengenal masa kolonial dan kemerdekaan sampai sekarang. Misalkan untuk Semarang sendiri, kalau di kota Semarang, biasanya ketika bicara tentang cagar budaya kan tahunya kota lama, semua bangunan Belanda gitu. Apakah ada waktu periode Hindu-Buddha pada periode klasik? Sebetulnya ada, cuma memang kan tidak begitu banyak. Ada kebetulan tesis saya mengkaji tentang adanya periode klasik abad 8 sampai 10 Masehi di Gunung Ungaran. Jadi Gunung Ungaran itu kan sebenarnya meliputi kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kendal. Dan itu semua ada gitu loh. Artinya bahwa sejarah yang dibangun di tempat yang sekarang menjadi namanya kota Semarang itu sebenarnya sudah jauh lebih lama dari yang mungkin kita tahu. Kalau Kabupaten Semarang jelas, karena di sana ada Candi Ngempon, ada Getung Songo, dan sebagainya. Dan ini menarik sekali, dan semuanya itu perlu penanganan yang kadang memang serba cepat ya, karena kita itu seperti bekerja dengan waktu, dan ya kita juga tidak tahu ya dengan banyak kebutuhan orang gitu loh ya, kadang masih kita sering dengar adanya pencarian liar dan sebagainya. Nah, kita ini kan bekerja dengan kondisi yang seperti itu gitu. Waktu dan tangan jahil. Iya. Iya, oke. Jadi itu masyarakat pun sebetulnya punya bisa ya, kalau ingin dinyatakan sebagai itu cagar budaya harus mendaftarkan dulu. Iya, apalagi sekarang ya sudah beberapa tahun yang lalu ya, melalui sistem register nasional yang saat ini sedang dilakukan, ini lagi pembaruan lagi, itu memang sangat terbuka kepada masyarakat secara umum, artinya bukan hanya pihak dinas ya, tapi ada masyarakat umum untuk bisa mendaftarkan satu objek, tidak harus punyanya dia, bisa juga punya tetangga atau ada di mana, untuk dimasukkan dalam register nasional. Dan ketika menjadi register nasional itu kan nanti akan keluar ya nomornya itu. Nah, itu yang dijadikan sebagai data untuk kita mengetahui adanya objek diduga cagar budaya di suatu daerah. Jadi ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting sekali. Tidak hanya tadi ya, tidak hanya di pendaftaran, tetapi juga ketika kita bicara tentang pelestarian, kemudian perawatan dan sebagainya itu. Dan kadang saya berpikir bahwa kita itu sekarang butuh semacam contoh-contoh gitu loh, semacam ya suatu contoh di mana ada satu kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah, antara masyarakat, komunitas, pihak lain ya. Di Kabupaten Semarang ya ini bukan promosi ya, tapi promosi juga nggak apa-apa nih. Harus promosi. Harus promosi, soalnya bukannya tempat wisata ya. Di Kecamatan Bergas di Kelurahan Karangjati. Mas, itu panjang dulunya ketemu Kecamatan Bergas. Karena aku mendengar cerita Bergas itu luar biasa. Nah, kita potong dulu karena ada gitu loh. Ada yang mau lewat, dan satu sajian musik yang apik tentang cagar budaya. Hula kaluku suara nelayan, berayun-ayun laju perahu pak nelayan, laju memecah ombak perahu pak nelayan. Bui-bui memercik di kiri kanan, bui-bui memercik di kiri kanan. Perahu lihat-lihat nelayan, rentang jalan bukan, tarik-tariklah tak
ombak, umpan sudah lekang. Ikannya melompat-lompat, ikannya melompat-lompat. Riang, riang, jauh di kaki langit terbentang layarmu. Kadang naik, kadang turun, dimainkan oleh ombak badai laut biru. Gula galuhku, suara nelayan. 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 Bincang Budaya, program acara yang mengulas tentang berbagai macam sejarah, wayang, dan adat di tanah Jawa. Bincang Budaya hadir setiap hari Rabu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Stipari TV, Media Budaya Nusantara. Oke, masih juga kita ketemu lagi. Kalau tadi tandek soal bergas itu, kan bergas punya cerita yang Yang tadi ya, adegan minum air sama adegan minum air gitu. Menarik. Kadang-kadang kita nggak sadar, saking asiknya, saking santuinya itu nggak ini ya Allah. Oke Mas, kita lanjutlah kembali dengan bergas. Kalau nggak salah tanggal berapa gitu makan ada event ya? Iya, kemarin sudah. Oh kemarin Langsung, udah ya? ya. Wah telat aku. Ya, kami ngundang FK Metro juga sebenarnya. FK Mitra Kota Provinsi. FK Mitra Kota Jundang mesti. Wah, tahun depan siap. Iya, Mas. Oke, mungkin cerita tentang bergas ini. Jadi di Bergas dan daerah sekitarnya seperti Ungaran, Bawen, Ambarawa, Sumomono, termasuk sebenarnya daerah-daerah kalau di Kota Semarang itu kan ada Mijen, kemudian di Kendal ada Limbangan, Buja, itu kan satu kawasan yang Terpadu. ya merupakan satu kawasan yang pernah menjadi satu permukiman masyarakat Jawa kuno. Masyarakat Jawa kuno itu seperti apa? Yaitu masyarakat di mana hidup pada masa dibangunnya candi-candi seperti Candi Ngempon, Gedung Songo dan sebagainya, dan sebadannya itu cukup banyak sekali dari lereng, baik di lereng selatan. Kalau lereng selatan kan kita tahu ada Gedung Songo, di lereng utara ada Gunung Harjo, ada Perumasan, di lereng timur ada di Sidomukti. Nah, di lembahnya yaitu di daerah Bergas dan sebagainya itu kan juga banyak.
terdapat situs-situs permukiman kuno yang sekarang masih kita jumpai dengan adanya misalkan ada petetaan, kemudian adanya beberapa arca seperti Arca Ganesa, itu di Bergas itu ada Arca Ganesa Sikunir, ada Arca Ganesa Karangjati, dan beberapa di tempat lain. Nah, menarik pada sekitar tahun 2018 gitu, jadi itu di sana itu kan ada satu Arca Ganesa yang sebenarnya bukan temuan karena sudah nenek moyang dulu sudah tahu di situ ada itu, dan menariknya itu masih in situ, belum pernah dipindah. Dulu katanya pernah mau dipindah, tetapi sulit ya, dan itu besar sekali. Nah, di Karangjati ini ada satu komunitas masyarakat yang tergerak, yang punya kesadaran untuk melestarikan dan ya bahasa berkeseniannya itu merespon gitu, merespon ruang di mana mereka tinggal. Di sana ada pemandian kuno yang itu dulu petetaan, namanya Kalingjaru yang kemarin ada acara. Ya. Kemudian ada Arca Ganesa tanpa mahkota. Nah, ini menarik nih, tanpa mahkota dan mahkota itu bedanya apa? Tanpa mahkota memang diasumsikan itu berasal dari masa yang lebih kuno daripada yang pakai mahkota itu mungkin abad 8, abad 9-nya. Tanpa mahkota bisa jadi abad 7 atau sebelumnya. Dan itu menandakan bahwa di situ kan ada permukiman kuno. Nah, mereka kemudian mencoba dengan semampu mereka menggarap atau mencoba menata kawasan ini. Jadi di sekitar Arca yang sebelumnya masih rungkut gitu, dan itu milik pribadi loh, dan itu nggak gampang. Ya ini satu kebetulan bahwa pemilik lahan itu juga seorang aktivis kebudayaan, jadinya sangat mendukung sekali. Kemudian mereka membangun satu konsep namanya Taman Arkeologi dan Edukasi Budaya, yang pada tahun 2020 kemarin mengadakan acara Festival Lembah Gana, yang ya cukup beruntung didanai melalui fasilitasi bidang kebudayaan Kemendikbud. Dan ini luar biasa karena melalui festival yang mereka gagas ini lahirlah satu konsep yang memadukan antara seni pertunjukan, antara workshop. Di sana ada seni pertunjukan tarian rakyat, kemudian juga tari-tari garapan kontemporer. Kemudian mereka juga pernah mengadakan workshop menulis lontar, membuat kertas daluang, membuat wayang beber, kemudian wayang suket dan sebagainya, dan juga membalikan lagi ya, istilahnya mereka sudah ada, sebenarnya mereka sudah punya satu tradisi namanya pemasangan anca. Anca itu kayak semacam istilahnya semacam sesaji yang biasanya tiap acara kadesa itu ditempatkan di titik-titik yang pojok-pojok. Ya, betul, di pojok-pojok itu. Nah, mereka menggarap ulang kembali, dan ini ya kalau dari sisi pariwisata melakukan suatu atraksi wisata yang nggak mengada-ngada kalau saya melihatnya, malah justru sangat spontan gitu, dan sebenarnya jauh dari kesan satu industri pariwisata yang sangat masif gitu loh. Nah, ini luar biasa gitu, dan mereka melakukannya itu dengan secara kolektif. Masalah kemudian dapat istilahnya dana itu kan karena mereka mengajukan proposal dan lolos. Kemudian di tahun kemarin mengadakan lagi namanya bukan festival tapi gelar budaya Sendang Daru, dengan mengusung konsep atau judul namanya Memayu Bumi Pertiwi, dan konsepnya masih sama, yaitu bagaimana mereka merespon situs cagar budaya yang ada di tempatnya tersebut, dan mereka mengadakan seni pertunjukan, dan satu kekuatannya itu kan karena ini didukung oleh banyak komunitas yang lain. Jadi karena sadar bahwa ya kami ya seperti ini, di sini memang di tempat sana memang ada sanggar wayang kulit yang cukup bagus dan eksis dengan dalang muda Endi ya, tetapi jejaring komunitas itu bersinergi loh. Misalkan ada wayang suket dari teman-teman wayang gaga, kemudian teman-teman Nyipan dan Sari dari Kendal juga menggarap kemarin temanya tentang wadon, karena kita mau mengusung tema perempuan dan disabilitas ya. Kemudian teman-teman dari para penggarap lain, Gedruk dan sebagainya. Meskipun karena kondisi pandemi ya sangat terbatas dan dilakukan secara daring. Jadi ini ya hadapannya saya merasa bahwa seperti ini yang memang bisa dijadikan contoh pada masa sekarang. Meskipun itu nggak mudah, karena
mempertemukan ide banyak orang itu kan rentan konflik gitu. Nah, Konflik inilah pentingnya kepentingan bimbingan itu. mentoring dari pemerintah dan para akademisi. Nah, maka, Mas, itu apakah tidak dibikin satu agenda, artinya agenda tahunan misalnya, atau agenda bulanannya 3 bulan sekali, atau apa gitu, sehingga teman-teman dari pariwisata bisa mengagendakan acara itu menjadi bagian dari atraksi wisata. Itu kira-kira gimana? Ya, jadi ini yang sebelumnya tadi kami pikirkan juga. Eh, sebetulnya Jawa itu kan tidak kalah dengan Bali. Jadi saya menggunakan analogi Ya. ini. Kenapa Bali kemudian menjadi terkenal pariwisatanya? Karena salah satunya adalah dari budayanya. Ya. Kalau yang di kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan budaya itu hanya pada event-event tertentu, pada waktu-waktu tertentu, teman-teman di Bali itu menjadikan budaya itu sebagai kegiatan harian. Ya. Ada dan tidak ada yang menonton, mereka tetap Tetap jalan. latihan. Jadi setiap ada tamu yang datang, mereka akan bisa menemui itu. Saya cocok dengan apa yang tadi sampaikan Mas Marco. Kalau ada kegiatan yang bisa terjadwalkan itu dalam waktu-waktu yang memang secara berkelanjutan, terutama adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kebudayaan yang asli dari masyarakat itu, sesuatu yang tidak dibuat-buat, itulah yang sebetulnya bisa kita kunjungi menjadi sebuah kegiatan pariwisata. Tidak harus selalu kepada pariwisata masif atau lebih kepada tourism, Ya. tapi lebih kepada wisata budaya tadi. Saya juga sangat tertarik sebetulnya dengan kami di Stipari itu kan ada program setiap mahasiswa itu mendapatkan berbagai mata kuliah. Ya. Salah satunya adalah wisata minat budaya. Ya. Yang setiap kali selesai pembelajaran, kami arahnya adalah langsung kepada penerapan di lapangan. Sehingga apabila bisa disinergikan, kita bisa menyusun bersama untuk kami melihat dari sisi pariwisata, teman-teman dari sisi kehidupan aslinya. Kita coba kolaborasikan. Fungsi kami adalah untuk melihat dari sisi akademis, yang kemudian itu juga nanti akan kita promosikan kepada teman-teman pelaku. Yang menjadi kelemahan di kita lagi adalah bahwa tadi kita tidak mau berpromosi. Masih merasa bahwa wah ini belum pantas untuk dipromosikan. Ya, kepantasan itu batasnya kapan? Nah, kalau kita berpikir kepantasan itu kalau sudah jadi, ya kapan jadi nih? Nah, yo. Tapi teman-teman di Bali dengan satu analogi tadi, mereka latihan setiap hari, ada dan tidak ada yang menonton, mereka selalu berlatih. Itulah yang akhirnya kemudian menjadi industri yang berkelanjutan dari industri budayanya. Kita seandainya bisa meniru itu di beberapa titik di Semarang dan sekitarnya ada, maka pariwisata Semarang pun akan hidup dari sisi pariwisata budaya. Itu mungkin yang bisa kita coba kolaborasikan dalam waktu berikutnya. Ya. Kira-kira piye, Mas? Ya, saya sangat setuju sekali. Cuma memang kemarin itu ya selama 2 kali perhelatan ya tadi contohnya yang di Karangjati kan karena kondisi pandemi, Bapak. Ya. Jadi bagaimana kami harus membatasi jumlah yang hadir, ya harus dibatasi 50. Itulah kenapa untuk sementara semuanya kami sajikan lewat daring, dan ketika kami memang teman-teman dari komunitas memberikan undangan itu ya memang nggak bisa banyak. Jadi memang itu kendala kondisi yang memang masih ada aturan pembatasan, itulah yang mungkin sementara ini belum bisa diketahui atau belum bisa maksimal dalam nanti berkolaborasi dengan rekan-rekan dari pelaku pariwisata. Semoga tahun depan sudah makin baik. Mungkin ini seharusnya tambah satu lagi ya, kepala dinas pariwisata Harusnya. ini langsung Cocok ya. Tapi saya masih masih tersinggung dengan tahun depan. dan Wah, itu menjadi Kenapa sesuatu tahun yang milestone yang 1 tahun. Kalau tadi Mas Marco sudah memperpendek menjadi 3 bulan, ini memperpanjang lagi menjadi 1 tahun. Artinya perlu ini. begini, karena Januari kan tahun depan. saya yakin bahwa mereka itu berdasarkan kebiasaan
penganggaran dan Ini satu kelemahan juga ya kita baca tapi ya. ada yang menarik kemarin teman-teman, memang selama 2 tahun itu kan terakhir yang kemarin ya di akhir bulan kemarin itu memang sementara masih mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat khususnya. Nah kemarin mereka rapat dan sudah gini dan didukung oleh teman-teman komunitas. Tahun depan, misalkan kami nggak dapat anggaran pun, kami akan melakukannya secara swadaya. Dia caranya, yumbuh dia caranya gitu. itu menarik. Ketika menciptakan kesadaran seperti itu, saya kira apa yang diharapkan Mas Pranto ini udah akan terjadi di situ. Insya Allah. Kita siap, artinya perlu harus dibicarakan off air ini lebih Setelah ini memang perlunya berjejaring lagi kan. Nah, berjejaring begini dan TV ini juga siap. Oh, ngapain tulisannya TV Budaya Nusantara? Iya. Kan gitu. Jadi sudah selayaknya dan wajib bagi TV ini untuk ngambil gambar-gambar tentang kebudayaan ini. Satu hal yang kemarin mungkin sangat-sangat ingin kenapa kita ingin ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan lebih dengan frekuensi yang lebih banyak. Yeah. Kalau memang belum bisa ke harian ya oke lah, mungkin triwulanan, mungkin bulanan, yang sifatnya itu tidak selalu dalam bentuk event pertunjukan. Kalau event pertunjukan memang akan menjadi perlu ragat lah. Tapi pada saat kita konsepnya berubah tidak sebagai seni pertunjukan, tapi sebagai seni kehidupan, aktivitas harian, mungkin itulah yang perlu kita lakukan. Makanya di beberapa tempat yang coba kami dari Stipari itu melakukan pendampingan di masyarakat, kita mencoba menggali yang dari tiap-tiap waktu itu bisa dilakukan. Sehingga dengan sendirinya akan bertumbuh, berkembang menjadi sesuatu yang selaras. Tidak harus selalu pada event tertentu. Apalagi kampusnya Stipari kan ada salah satunya di Bawen. Di Bawen ada juga kita kampus duanya. Banyak teman kami yang sekolah di Stipari juga bisa lulus. Dan saya kira ini satu pertemuan yang menarik sehingga semoga saja akan terjalin antara Stipari dengan teman-teman di Kabupaten Insya Allah Semarang sehingga saling mendukung. Mengeksekusi bareng-bareng. Iya, kita eksekusi bareng-bareng, ngangkat bareng kebudayaan yang selalu terpuruk. Kayak TV kayak ini kan yuk melakukan karepe dhewe kan. Kalau Stipari nggak kuat-kuat yo ambruk kan gitu. Nah, pemirsa, itu tadi satu obrolan yang cukup menarik sekali. Tapi barangkali teman-teman ini, Mas Bekso dan Mas Pranoto mungkin punya ada satu pesan tersendiri untuk masyarakat atau ini. Kalau menurut saya kunci keberhasilannya adalah kolaborasi ya. Bagaimana ini zaman kita perlu berjejaring dan zaman untuk kita mengkolaborasikan sebuah konsep, baik itu satu konsep wisata, apalagi ketika kita bicara tentang wisata budaya yang berbasis pada kearifan dan kekuatan masyarakat lokal. Dan sekarang ini memang trennya seperti itu. Memang nggak semuanya ada cerita yang happy ya pada endingnya gitu. Banyak juga ya nggak banyak, artinya ada beberapa juga cerita yang akhirnya karena ketidakcocokan dan sebagainya akhirnya berhenti dan sebagainya. Tetapi antusiasme sekarang masyarakat khususnya yang ada di pedesaan, tetapi sebenarnya nggak hanya di pedesaan ya, di kampung kota juga seperti itu. Mereka kan sekarang sedang mencoba untuk mencari identitas kulturnya dari tempatnya gitu. Caranya yang dilakukan adalah dengan merespon peninggalan budaya atau cagar budaya yang ada di tempatnya. Dan saya kira untuk bisa ini terjadi, supaya gagasan ini menjadi peristiwa, harus ada kolaborasi, misal antara komunitas, antara pemerintah, antara semuanya ini dengan Stipari misalkan. Mungkin demikian Mas Marco. Kami dari Stipari pada prinsipnya adalah kami sebagai insan pembelajar yang akan mencoba untuk selalu belajar, baik bagi diri sendiri maupun pada orang lain. Kepada mahasiswa kami belajar bukan hanya di dalam kampus, tapi kita justru lebih mengembangkan pembelajaran di luar kampus. Karena ilmu yang sesungguhnya di dalam pariwisata itu adalah ilmu yang ada di lapangan. Ilmu yang ada di dalam laboratorium, di dalam kelas kami adalah sebatas sebagai ilmu teori. Namun untuk ilmu yang bisa diterapkan
dan bisa dikembangkan, kemudian dikemas, dipertanggungjawabkan secara akademis adalah apa yang harus kita gali dari masyarakat. Kemudian kami sebagai akademisi merangkumnya dalam sebuah naskah akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kami siap bekerja sama dengan berbagai pihak dengan itikat baik untuk menjadi sebuah budaya yang memang adiluhung di kita. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pranoto dan juga Mas Bekso yang sudah royo-royo hadir hanya ditemani air putih. Tapi tetap sehat. Amin. Dan terima kasih juga untuk pemirsa semuanya. Kayaknya perbincangan kita ini kita akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa prokes, tonton Sabar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca dadi sing wicaksana, donya iku apus-apus lan sandiwara, titik becik lelakumu dadi lumbung amalmu. Ayo ditata sing ana ing donya ingkang diparingi Gusti Kang Maha Mulya. Ayo ditata kanggo sira-sira liyane. Yen wis ditiwancine Gusti Kang Maha Mulya nagih kontrakanmu. Sira-sira wis mentok becikmu lan becikku ning alam dunya. Mata kanca dadi sing wicaksana, dunya iku apus-apus lan sandiwara, titik becik lelakumu dadi lumbung amalmu. Roh kanca tetep eling lan waspada, fitnah lan gosok-gosok persis lampu Aladin sing jare ing jero guwa angel ditemokno. Yen wis ditiwancine Gusti Kang Maha Mulya nagih kontrakanmu. Sira-sira wis mentok becikmu lan becikku ning alam dunya. Mulane ditata ing jero rasa, mulane ditata hai manungsa ing jero rasa. Ana cara tata sawala ana jaya monggo padanga. Ana cara heya heya ana cara tata sawala ana jaya monggo padanga. Ana cara tata sawala Caraka Data Sawala
pada jayanya, maka pedang